Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bisa bertemu hari ini. Pengajian kita hari ini membahas masalah fikih. Nah, sumber daripada ilmu fikih ini bagaimana ketika malaikat Jibril bertanya 3 hal kepada Nabi Muhammad SAW. Apa pertanyaan itu? Ada yang tahu? 3 hal. Malaikat Jibril tanya kepada Nabi tentang apa itu iman, kemudian apa itu Islam, kemudian apa itu ihsan. Nah, dijawab oleh Nabi. Nah, dari pertanyaan tentang iman inilah muncul namanya ilmu akidah. Kemudian dari pertanyaan Islam ini muncul namanya ilmu fikih. Biasa kita dengar ada namanya fikih sholat, fikih haji, fikih zakat. Kemudian dari pertanyaan ihsan itu muncul ilmu akhlak. Jadi Islam itu begitu Pak, di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada fikih, di dalamnya ada akhlak. Nah, hari ini yang kita bahas yang tengah, yaitu persoalan fikih. Nah, apa itu fikih? Tidak asinglah di telinga kita ya. Biasa dengar fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih jual beli. Tapi apa itu fikih? Nah, fikih itu secara bahasa artinya paham, mengerti. Secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syarah secara praktis dengan dalil yang terperinci. Nah, dia ilmu yang mempelajari hukum-hukum. Jadi bagaimana dalil daripada fikih ini? Itu bisa kita lihat pada Al-Quran, pada hadis, pada ijma, dan pada qiyas. Nah, jadi sumber hukum Islam itu 4. Kalau ibu bapak ditanya apa sumber Islam? 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Itu sumber hukum Islam. Nah, dalam Al-Quran misalnya membahas fikih apa? Seperti Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu dalam Al-Quran tentang perintah Allah untuk kita mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Nah, dalam hadis misalnya diuraikan bagaimana adanya doa kunut, bagaimana kita sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Karena yang menjelaskan itu semua apa dalam hadis. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa jumlah rakaat itu sekian, doa kunut itu seperti ini, tidak ada Pak. Yang menjelaskan itu bahwa kita sholat 2 rakaat, kita sholat 3 rakaat, itu ada dalam hadis. Jadi hadis ini semua mendukung Pak adanya fikih tersebut. Nah, kemudian misalnya dalam yang ketiga, dalam ijma. Nah, apa itu ijma? Ijma itu ijtihad ulama, kesepakatan para ulama kita. Nah, ada sesuatu itu tidak ada dalam Al-Quran, hadis, maka ulama kita ini bersepakat untuk menentukan sebuah hukum. Contoh, ulama berijtihad bahwasanya seorang muslimah yang menikah dengan non-muslim, maka itu perkawinannya tidak sah. Ini hasil daripada ijma ulama, ijtihad ulama. Nah, kemudian sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu menyamakan hukum yang belum ada sekarang dengan hukum yang sudah ada. Misal hukum narkoba. Bagaimana kita mengetahui hukum narkoba? Kita lihat dulu Pak. Narkoba ini barang yang memabukkan.
Tapi narkoba tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Nah, olehnya itu kita lihat di Al-Quran disebut bahwa khamar itu haram. Kenapa khamar haram? Ternyata memabukkan. Nah, yang sama sifatnya dengan narkoba tidak lain dengan khamar, sama-sama memabukkan. Jadi dibuatlah hukum bahwasanya narkoba itu adalah benda yang haram. Nah, itu dua Bapak sekalian insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah 4 sumber munculnya kita bisa lihat tentang fikih. Fikih itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dalam ijma ulama, kemudian dalam qiyas. Nah, selanjutnya dalam agama kita ini terdiri dari 2 perintah pokok, Pak. Ada yang sifatnya perintah, terdiri dari 2 hal. Ada yang sifatnya perintah dan ada yang sifatnya larangan. Nah, jika perintah itu kuat, maka berlaku hukum wajib, harus kita mengerjakan. Tapi jika perintah itu tidak kuat, maka hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian ada yang sifatnya larangan. Kalau larangan itu kuat, maka hukumnya haram. Kita dilarang makan babi, berarti itu kuat hukumnya, berarti berdosa kita kalau makan, haram. Kemudian bila hukumnya larangannya tidak kuat, maka itu namanya makruh. Nah, antara perintah dan larangan ini di tengah-tengahnya ada namanya mubah, boleh dilakukan, boleh pula ditinggalkan. Nah, begitu hukum dalam Islam. Nah, ibu bapak sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat sejarah, Pak, ya. Setelah kita bahas tadi pengertian fikih, kemudian sumber fikih, dalil fikih, kita lihat sejarahnya. Waktu zaman Nabi, masyarakat bertanya, sahabat bertanya seputar hukum, itu Nabi langsung menjawab. Dari mana Nabi bisa mendapatkan jawaban? Dari malaikat Jibril, Pak, yaitu turunnya wahyu, turunnya Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau ditanya sahabatnya dulu itu sempat termenung, Pak. Termenung kenapa? Menunggu jawaban Jibril. Turun ayat, akhirnya dijawab oleh Nabi, turun Al-Quran. Itu dulu waktu zaman Nabi. Nah, kemudian pertanyaannya, akhirnya Nabi jawab dengan perbuatan, memberikan contoh, memberikan sikap, memberikan jawaban. Kemudian pertanyaannya, bagaimana ketika Nabi meninggal? Nah, ketika Nabi meninggal, maka Al-Quran diwarisi oleh para sahabat, Pak. Sahabatlah yang mencatat itu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sahabat mencatat juga segala perbuatan yang diucapkan, yang dilakukan oleh Nabi. Nah, itulah yang namanya sunnah. Perbuatan, ucapan yang dilakukan oleh Nabi, itu namanya sunnah. Nah, jadi Nabi meninggal, sahabat inilah yang memberikan fatwa seputar ayat Al-Quran dan seputar sunnah dari peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika meninggal sahabat, nah sahabat ini kita kenal ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar. Nah, ketika meninggal sahabat, Pak, kemudian ilmu ini diwarisi lagi kepada tabi'in, namanya ini generasi selanjutnya setelah sahabat, tabi'in. Nah, tabi'in inilah yang mengumpulkan ayat lagi, kemudian tabi'in yang mengumpulkan hadis. Setelah tabi'in lanjut ke generasi selanjutnya disebut tabi'in. Nah, setelah tabi'in meninggal, lanjut ke para imam mazhab. Ini yang biasa kita dengar, imam mazhab. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Nah, sekarang apa itu mazhab, Pak? Sering juga orang ini salah mengartikan namanya mazhab ini. Dikira kalau kita memilih satu mazhab, maka mazhab yang lainnya haram. Ada yang mungkin berpikir seperti itu. Jangan sampai, Pak, ya, jangan sampai. Mazhab itu adalah pilihan sebetulnya. Itu adalah pilihan. Artinya kita memilih melakukan seperti apa dalam ibadah itu. Jadi imam mazhab sebetulnya itu banyak. Cuman yang berlaku ilmunya, yang dipakai ilmunya sampai sekarang itu ada 4.
imam besar, yaitu imam mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Jadi mazhab Hanafi ini maksudnya adalah ijtihad yang dilakukan oleh ulama, ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, sehingga diberikan namanya mazhab Hanafi, seperti itu. Nah, kemudian mazhab Maliki, mazhab Maliki itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh Imam Maliki, sehingga namanya mazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, sehingga namanya mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali, mazhab Hambali itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh Imam Hambali, sehingga namanya mazhab Hambali. Nah, ini Pak, ini karena ini semua yang para imam kita, imam mazhab kita berijtihad. Nah, dan rata-rata ibu bapak sekalian perbedaannya, misalnya Imam Hanafi ya, atau mazhab Hanafi ini tidak kunut, kemudian Imam Syafi'i ini kunut, contoh. Nah, apakah yang kunut ini salah atau yang kunut ini benar? Yang mana benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, Pak. Mengapa? Karena Nabi pernah sholat melakukan kunut, Nabi pernah sholat tidak melakukan kunut. Jadi Imam Hanafi benar, Imam Syafi'i juga benar. Nah, kita sebagian orang Indonesia, orang ASEAN mayoritas berkunut, jadi kita mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi tidak berarti yang Hanafi itu salah, tidak. Yang salah itu kalau kita tidak sholat, itu baru yang salah. Nah, jadi seperti itu Pak. Semua Nabi pernah lakukan. Jadi cuman Nabi pernah kunut, coba Nabi pernah tidak kunut, Nabi pernah menjihadkan basmalahnya, pernah tidak menjihadkan basmalahnya. Semua pernah dilakukan Nabi. Jadi imam inilah yang memilih salah satu yang mereka kerjakan ketika melaksanakan ibadah. Seperti itu. Nah, ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengetahui fikih ini artinya kita juga harus mengerti Pak. Fikih itu kan artinya paham. Nah, setiap ibadah yang kita laksanakan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu kita mesti harus paham apa bacaan sholat kita, apa gerakan sholat kita harus paham itu Pak. Itu tujuan kita mempelajari ilmu fikih, biar ibadah kita makin berkualitas, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.